Halo, selamat malam. Bersama saya Ihan Martoyo dari jurusan Teknik Elektro UPH. Malam ini kita akan ngobrol tentang uang, iman, dan dalam rangka pandemi. Saya bersama Bapak Daniel Setiawan. Beliau CFO di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan asing, dan sekarang ini menjabat sebagai Vice President dari satu perusahaan perkebunan. Lalu saya juga bersama Pak Rocky Saputra. Beliau mantan direktur dari perusahaan logistik, sekarang sedang konsentrasi untuk disertasinya. Dan saya bersama Pendeta Dr. Yohanes Budi, beliau dekan dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia di Kemang, Jakarta. Juga pendeta di GII Hokimtong. Selamat malam Pak Daniel. Malam. Pak Rocky, selamat malam. Malam-malam. Pak Yohanes, selamat malam Pak. Iya, malam. Oke, kita mulai round yang ini dengan mendiskusikan ya apa tantangannya sebenarnya yang dihadapi baik perusahaan maupun perorangan begitu ya secara ekonomi karena ditimpa oleh pandemi ya. Apakah banyak ekonom yang bilang ini nggak sama ya dengan krisis tahun 98 atau krisis tahun 2008 karena tahun 98 itu nggak ada lockdown. Sekarang demand sama supply dua-duanya turun ya. Jadi tantangan apa sih yang kita amati sama-sama? Pak Daniel Setiawan, silakan Pak. Ya, thank you Ihan. Masalahnya hal ini kan baru ya. Jadi ketika orang mau bereaksi, dia nggak tahu apakah ini masalahnya sebulan selesai, setahun, 2 tahun, atau nggak bakal selesai sampai kita mutasi semua gitu ya. Jadi kebetulan perusahaan di mana saya kerja dan teman-teman saya kerja juga beberapa di luar yang travel, service, dan lain-lain, bisnisnya itu membaik. Karena dia itu tidak bisa import barang, sehingga yang produksi lokal itu kapasitas pabriknya penuh semua untuk men-serve lokal. Dan orang kebanyakan waktu itu juga mencoba menimbun persediaannya. Untuk perkebunan ini mereka jalan seperti biasa. Jadi perkebunan di daerah-daerah di pedalaman itu tidak berasa coronanya gitu ya. Dan ketika orang mau dikirim ke Kalimantan atau ke Sumatera gitu ya, itu dia wajib ditaruh di hotel sampai 28 hari, bukan 14 hari lagi gitu ya. Jadi benar-benar terisolasi lah. Tapi balik lagi ke poinnya, tidak ada yang tahu impact ini akan berapa lama. Sehingga respon yang diambil, kebetulan kalau perusahaannya itu cukup strict, dia sekalian babat habis sih. Dia efisiensikan, dia lihat ini menyediakan untuk napas panjang lah. Kelihatannya kita bakal lewatin padang gurun, nggak tahu nih gurunnya pendek apa panjang gitu ya. Jadi dia udah antisipasi semua. Akibatnya perusahaan yang terkena impact besar maupun belum besar, kelihatannya responnya sama. Orang dilihat lagi pekerjaannya, mana yang bisa digabungkan, mana yang bisa ini, bisa itu. Sehingga walaupun perusahaan kebetulan masih baik, dan harga juga baik kebetulan gitu ya, di perkebunan ini, tapi kita mengurangi orang banyak sekali. Bagian supporting, bagian yang lain-lain, itu di-review satu-satu, dibikin modularnya, sehingga ada yang cut 40%, ada yang 10%, ada yang 15%, which is nggak make sense sebetulnya ya. Tapi bagaimana lagi kalau kita yang punya owner perusahaan tersebut, dan cash is king, kita nggak tahu kita mesti bertahan berapa lama badainya, ya menurut saya tindakan yang dilakukan sama. Jadi kalau ditanya impact-nya apa, mungkin orang lihat, oh ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang beruntung, ada yang enggak, gitu ya. Tapi menurut saya sangat wise untuk dijalankan proses ini sama-sama sadisnya gitu ya. Karena mereka ini harus bertahan paling lama. Yang bertahan paling lama harusnya itu yang paling sukses di kemudian hari. Jadi secara general begitu dulu kalau saya tutup, Ihan. Oke, jadi nggak semua bidang ekonomi itu sama kenanya. Kalau travel, airlines pasti kena. Tapi yang sehat juga berarti perusahaan bereaksi karena ketidakpastian ya problemnya. Terus semua berusaha menjadi lebih baik kalau pandemi selesai, dia udah lebih ramping dan lain sebagainya begitu ya approach-nya. Nah, jadi krisis bisa muncul peluang juga ya, mungkin itu yang dimanfaatkan perusahaan. Kalau Pak Rocky lihat di bidang logistik, apa yang terjadi Pak? Oke, terima kasih Pak Ihan. Bidang logistik saya rasa juga sebenarnya mengalami hal yang sama ya, karena hal ini juga tadi seperti Pak Daniel bilang hal yang baru ya. Kan kita lebih nyaman kalau sudah ada past experience gitu ya. Dengan past experience kita bisa predict the future gimana gitu. Tapi ini kan semua hal baru ya, nggak ada yang tahu gitu.
logistik ataupun kurir ataupun transportasi ini kan memerlukan alat ya, transport gitu ya, terutama di negara kita ini yang kepulauan, yang mungkin masalah di kita tidak dihadapi di China, di Australia gitu, atau di India mungkin karena mereka satu negara yang besar dan semuanya daratan, ataupun Amerika kali ya. Nah di Indonesia ini bayangkan kalau tidak ada pesawat, tidak ada kapal laut. Bagaimana mungkin saya juga melihat ini suatu tantangan gitu ya. Bila mana ada orang bilang berasumsi, orang mungkin kalau bukan di industrinya kadang berasumsi membayangkan wah kurir industri ini mungkin booming. Mungkin benar, tetapi kalau channel distribusinya nggak ada tentu jadi tantangan sendiri ya. Jadi saya rasa masalah yang dihadapi juga kurang lebih sama ya, kurlep lah kalau bahasa sekarang ini. Bagaimana kita harus mengencangkan ikat pinggang gitu ya, dan juga harus hati-hati nih karena cash is the king tuh bener banget bahasanya tuh udah sekarang paling ngetren di mana-mana ngomong sama orang, udah mikir semuanya gimana. Bahkan kalau kita ke banking juga sekarang teman saya di banking dia bilang wah kok lagi penuh nih, penuh apa? Penuh permintaan, orang minta refinancing. Jadi kalau dia cicilannya 5 tahun minta 10 dan sebagainya. Mereka tidak peduli kredit rating turun atau gimana, tapi kembali lagi ke pertanyaan, saya rasa memang sekarang adalah bagaimana juga industri termasuk kurir dan logistik ini juga menyikapinya ya. Bayangkan semuanya tergantung juga sama faktor lain nih. Jadi ini lingkaran apa ya, vicious cycle ya, muter gitu ya. Kita tidak bisa oke, Pulau Jawa tracking bisa ya, Pulau Jawa oke. Tapi once kita bicara Bali aja kan udah butuh kapal laut. Dan kalau kita butuh sesuatu yang fresh, misalnya ke Papua, tidak ada pesawat, waduh susah juga gitu. Jadi kesimpulannya memang sama beratnya tadi ya, dari yang tadi disampaikan oleh Pak Daniel juga. Tantangannya ada, memang demand saya yakin juga pasti naik gitu ya, mungkin di industri kurir karena ada beberapa orang mau nggak mau harus pakai kurir. Tapi di sisi lain ada juga pembatasan atau situasi yang membuat kurir itu sendiri tidak efektif, tidak maksimal di dalam menjalankan fungsinya. Dan itu di luar kekuasaan perusahaan kurir tersebut, siapapun itu. Gitu loh. Saya rasa begitu Pak Ihan. Oke, karena terkait dengan transportasi dan lain sebagainya yang bisa tiba-tiba lockdown ya. Sementara juga ada kompetitor kurir mungkin katakanlah mereknya bukan sebenarnya si gesit gitu ya, tiba-tiba cuman lokasinya di Jakarta dan lain sebagainya, kayaknya naik daun begitu ya. Jadi memang dunia bisnisnya agak ketat. Nah, jadi perusahaan mungkin sadis seperti kata Pak Daniel ya, berusaha merampingkan diri menjadi lebih gesit untuk masa depan, terutama kalau pandemi lewat. Tetapi di perorangan mungkin juga terjadi tragedi ya, bahkan juga di gereja ya, kalau misalnya tiba-tiba kehilangan pekerjaan di tengah pandemi dan lain sebagainya. Nah, Pak Yohanes Budi yang diamati seperti apa, Pak? Ya, kalau gereja ya kena dampak ya. Jadi yang pertama gereja sebagai satu institusi, yang kedua itu kehidupan dari jemaat-jemaatnya ya. Gereja sebagai institusi kena dampaknya itu salah satu yang besar karena tidak ada ibadah tatap muka ya. Jadi ibadah tatap muka itu pada waktu orang datang ibadah, kemudian pada waktu kantong kolekte itu diedarkan di sana salah satu sumber keuangan dari gereja yang porsinya cukup besar itu. Dengan tidak adanya ibadah tatap muka, maka jumlah persembahan itu juga menurun cukup drastis dan signifikan. Jadi kalau kita lihat riset tentang gereja-gereja secara umum di Indonesia yang juga dilakukan bilangan begitu ya, di situ kan ya terlihat bahwa memang rata-rata turun gitu ya. Setahu saya gereja yang baik, ya gereja yang masih stabil begitu, ya turun hingga 60% gitu. Jadi maksudnya itu masih ada 60% itu. Dari 100% turun menjadi 60%. Tapi ada yang 30%, ada yang sampai tinggal 20% saja itu. Dan perpuluhan dan sebagainya itu kan juga menjadi satu problem tersendiri ketika jemaat itu juga sudah mulai megap-megap begitu ya. Dan problem yang lain yang berdampak itu ya
khususnya untuk gereja-gereja Protestan ya, di mana hamba-hamba Tuhan itu memiliki keluarga, memiliki satu kehidupan yang perlu didanai begitu ya, dan apalagi gereja-gereja yang tidak mengenal kaul kemiskinan begitu ya. Kalau gereja-gereja Roma Katolik yang dengan kaul kemiskinannya ya mungkin tidak terlalu berat membiayai begitu, tapi bagi yang Protestan itu lumayan berat untuk seperti itu. Belum lagi operasional, belum lagi mega church yang maintenance-nya itu luar biasa berat dan mahal ya. Itu dari sisi gereja kita bisa melihat kena dampak itu. Yang lebih parah sebetulnya kehidupan jemaat ya. Jadi jemaat usahanya juga mungkin ada beberapa yang tidak terlalu berdampak, tapi banyak juga yang tiba-tiba itu kolaps ya, tiba-tiba di PHK, tiba-tiba itu harus berjualan eceran dengan berjuang sangat berat begitu. Jemaat yang juga menjalankan online itu ya, ojol itu juga pada waktu awal lockdown itu kan wah berat sekali itu. Jadi kita bisa melihat pergumulannya berat, dampaknya besar itu kalau di gereja. Saya ingat yang survei bilangan itu waktu itu ada pertanyaan survei juga, berapa lama bisa bertahan berapa bulan ke depan ya kalau kondisinya tetap seperti ini, dan itu bulan Maret ada yang bilang 3 bulan ya. Jadi gereja ada yang benar-benar kehabisan napas mungkin ya. Tapi kalau gerejanya aja udah kehabisan napas, jemaatnya mungkin lebih lagi ya, karena di dalam skala individu lebih berat lagi ya. Nah, memang tantangannya seperti itu secara real ya. Lalu kira-kira kita bisa punya potensi respons gak ya, terutama mungkin sebagai komunitas orang beriman ya. Saya kasih kesempatan Pak Rocky dulu. Pak, ada usulan-usulan respons gak Pak Rocky? Usulan respon mungkin pandangan pribadi ya. Kalau dari sebagai komunitas Kristen mungkin maksudnya Pak Ihan ya. Iya. Saya sebenarnya melihat ini sih potensinya adalah mungkin di sini juga saatnya kita diminta Tuhan gitu ya untuk bereaksi di masa yang kita juga sebenarnya bingung harus bagaimana. Saya sempat gitu ya mungkin merenungkan mengenai yang cerita Tuhan Yesus disalib itu ya. Ketika Tuhan Yesus disalib, terus ada 2 orang gitu di kiri dan di kanan, salah satunya penjahat yang bertobat itu loh. Saya tertarik dengan percakapan mereka gitu ya, kenapa penjahat ini hanya dalam waktu 3 jam lebih gitu ya, kok kayaknya kenal Tuhan itu banyak banget gitu. Dia mengenal Tuhan itu juru selamat dan penguasa surga dan sebagainya. Sedangkan murid-muridnya yang ada 12 gitu ya, bahkan 2 orang itu akhirnya satu mengkhianati, satunya mendinai, ya kan, dan kayaknya cuma ada satu yang tercatat ketika Tuhan Yesus disalib, cuma Yohanes, yang lainnya kemana gitu. Jadi poinnya kembali ke tadi ya, kadang-kadang di masa-masa sulit ini sebenarnya disitulah kita dipertanyakan gitu ya, bagaimana kita bereaksi gitu. Kalau menurut saya simpelnya adalah kita memberikan, bisa beri gitu untuk meringankan penderitaan teman-teman ataupun meringankan beban teman-teman. Salah satu yang paling gampang gitu ya kita sharing antara teman kita adalah kita memberikan waktu. Waktu itu sebenarnya adalah sesuatu yang precious, tapi orang kadang bingung gitu. Karena kita harus kasih apa ya ke teman-teman kita yang susah? Kita harus kasih apa loh? Hal yang pertama saya bilang kamu tanya dulu teman kamu itu susahnya apa gitu. Apakah teman kamu itu benar-benar susah atau teman kita benar-benar susah atau kita berasumsi teman kita susah? Itu 2 hal yang berbeda saya bilang. Dan memang ketika kita telepon itu teman kita ada yang susah, wah itu senang sekali. Jadi kita belum ngapa-ngapain aja udah secara psikologis mereka udah tertolong gitu. Dan itu kita, saya sempat bilang kita nggak keluar uang loh untuk itu. Tapi kita memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada uang gitu. Nah, setelah itu saya bilang kita mencoba meringankan, mendengarkan, dan kita memfasilitasi kalau kita memungkinkan ya. Misalnya seseorang bernama A, kita tanya, butuhnya apa? Beras misalnya. Memang dia udah nggak ada makanan sama sekali. Nah, kita pergunakanlah kalau kita memang punya yang network kita. Gitu. Saya tanya langsung ke Pak Ihan, saya langsung tanya ke Pak Daniel, saya langsung tanya ke Pak Yohanes Budi. Ini ada orang butuh, bisa nggak kalian bantu? Jadi
Simplinya adalah kita mencoba membantu gitu Pak Hian, karena kita tidak mungkin menolong semua orang. At least kita menolong orang yang kita kenal gitu. Menolongnya bagaimana? Jangan selalu berpikir dengan harus kita kasih uang, tapi kita kasih support, kita kasih pertanyaan, dan saya rasa memang itu hal yang harusnya kita lakukan. Gitu. Jangan terlalu berpikir gitu, kalaupun memang kita bisa silakan, tapi tidak semua orang tuh bisa ya membantu orang dengan mengasih semuanya gitu. Nah, jadi kita kasih sesuai dengan apa yang kita bisa bantu. Menurut saya sih begitu Pak Ihan. Oke, jadi aspek komunitas itu dulu ya, bahwa kita tuh nggak sendirian ya di tengah-tengah Iya, pandemi ini setuju. ya, ada teman gitu ya. Terus habis itu butuhnya secara konkret apa, mungkin juga bisa disuplai dari Iya, komunitas ya. benar. Itu dulu menurut saya. Oke. Pak Daniel gimana Pak usulannya Pak? Saya coba beberapa poin kali ya. Pertama mungkin sharing dari apa yang gereja kita lakukan dulu. Jadi ini gereja tidak ngambil kolekte. Memang pertama kali join itu agak aneh gitu ya. Keluar aja bebas, nggak ada yang nagih kayaknya gitu. Tanpa ada rasa bersalah gitu ya. Wah itu bisa Keluar banyak tuh yang mau sekitar setengah tahu tahun lah. nama gerejanya kali itu. Katanya nggak boleh sebut merek. Oke. Iya. Tapi ya bisa di search lah nanti. Buat saya aneh. Tapi itu mendidik yang tadinya disodorin jadi ada rasa jadi mesti ngasih, ini keluar pintu kapan aja, ya mau ngasih enggak ya enggak gitu ya. Dan sekarang ini jadi ada impact-nya. Mereka gerejanya nggak terlalu ke-impact banyak lah. Tepatnya berapa aku nggak tahu, tapi mereka tidak menyuarakan ada kesulitan, itu yang pertama. Yang kedua, banyak memang orang-orang yang cukup berada di situ, tapi banyak juga orang-orang yang sederhana. Dan karena memang pelayanan di sini nggak dibayar gitu ya, jadi mereka saling bersatu satu sama lain, dan kelompok sel kecilnya juga cukup kuat dan berakar banyak di mana-mana. Itu membuat jadi roda ekonomi sendiri. Jadi ada yang jualan, ada yang ini, ada yang ngambil gitu ya. Jadi saling jual menjual, beli membeli gitu ya antara sesama kita. Memang ada batasnya lah kayaknya. Tapi selama ini sih itu yang dilakukan. Lalu mereka membuat sesi khusus lagi untuk membuat para jemaatnya itu lebih tough lah. Ini memang masa lagi susah, semua lagi susah, biar mereka bergantung pada hal yang tepat, jangan putus asa dan begitu dan lain sebagainya. Itu dari yang gereja yang saya aktif di sana sebetulnya. Nah, tapi kalau misalnya balik lagi tadi Pak Rocky, memang kita ini harus bergerak sebagai kolektif sih. Mungkin contohnya jelek ya, maaf kalau misalnya di sini ada yang sekolah Alkitab, tapi kalau kita lihat komunis itu tidak ada Tuhannya, tapi dia maksain semuanya itu suruh membantu satu sama lain, lalu ada yang ngambilin lah dananya terus disebarin secara rata. Menurutku mungkin salah gitu ya, tapi menurutku gereja itu mungkin seperti itu. Cuman atasnya itu ada Tuhan, bawahnya itu ada perintahnya sebetulnya, atau himbauan lah gitu ya. Tapi lebih fleksibel daripada komunis gitu, nggak dipaksa ngambilnya. Kalian kalau mau ngasih, dan ya dihimbau untuk ngasih gitu. Sebetulnya kalau dilihat seperti itu, kalau kita semua nurut dan ngikutin, maka itu seharusnya kita sekuat Cina mungkin sekarang gitu ya, gereja kali ya. Agak sesat dikit, tapi kolektif itu sebegitu kuatnya menurutku. Kalau memang gerejanya gede, bisa kolektif seperti itu. Kalau gerejanya medium, mungkin terseok-seok. Kalau gerejanya kecil, kolektif gimana Pak? Kita cuma ada 100 orang gitu ya ini aja yang kita punya. Nah, pertanyaannya sekarang gereja ini saling melihat nggak satu sama lain kiri kanan? Ini kan sama-sama percaya hal yang sama juga. Tuhannya sama gitu ya. Kenapa kita nggak kerjasama? Kenapa kita nggak bikin kolektif lebih gede gitu misalnya? Sehingga itu mungkin membantu roda ekonomi gereja-gereja yang kecil itu yang tadinya nggak punya pilihan menjadi punya roda yang lebih besar. Lalu poin yang terakhir adalah standar ini kan yang bikin ini kita sendiri. Jadi kita ini punya perilaku konsumtif di kota konsumtif sehingga kita bilang kita kurang uang kalau misalnya kegiatan kita seperti biasa sekarang. Nah, masalahnya adalah ketika saya banyak ke lapangan, ke pedalaman selama setahun ini, di sana itu duit nggak ada artinya. Saya perlu waktu berbulan-bulan gitu, sampai ada orang nanya saya, Pak, gini deh, kalau Bapak saya kasih uang sekarang 1 juta di tangan, Bapak mau pakai apa? Mau dipakai apa ya? Nggak ada minimarket, nggak ada, listrik nggak ada, apa nggak ada gitu ya. Jadi memang, tapi gereja di sana banyak. Gereja itu banyak, mereka saling ngumpul, saling muji Tuhan, saling ngundang, saling bagi-bagi makanan gitu ya.
Nah, ini sangat-sangat mensimplifikasi lagi bahwa kehidupan kita yang sekarang ini yang membuat mungkin itu jauh lebih susah. Tapi worst case-nya, menggampangkan lagi, mungkin kalau kita benar-benar nggak punya apa-apa, at the end ya kita balik sama kayak mereka. Kita bercocok tanam, ya di sungai ada ikan, ya pohon tunggu ada musim apa, tiap bulan ganti-ganti musim ada makanannya, kita saling membantu satu sama lain, tetap ada bangunan gereja juga, tetap sama-sama memuji, ada firman Tuhan, dan lain-lain. Mungkin pada basicnya kita nggak akan mati. Cuman mungkin ini memang masa-masa susah. Saya sih sangat-sangat positif sekali bahwa gereja nggak bakal mati sih terus terang. Karena mereka aja bisa bertahan begitu baik di sana. Jadi mungkin jawabannya juga ke arah komunitas ya, bahwa orang yang nggak kenal Tuhan aja bisa ya hidup kolektif, berkomunitas yang saling mendukung ya. Masa gereja yang satu tubuh Kristus itu bisa kalah ya sama orang yang ateis begitu ya. Nah, tapi kan memang gereja tuh kadang-kadang punya mega proyek ya. Terus kan dia jadi harus punya prioritas ya kadang-kadang ya. Ini ada mega proyeknya dia, atau tapi jemaatnya juga butuh ya sesuatu yang upaya yang kolektif. Gimana ya kalau mengurusi gereja ya? Mungkin Pak Yohanes Budi nih yang bisa kasih usulan nih. Ya, jadi ada 3 hal ya mungkin yang perlu kita lihat respon gereja itu. Yang pertama adalah respon gereja sebagai satu institusi. Kemudian yang kedua itu respon gereja sebagai satu komunitas. Dan komunitas itu bisa dilihat sebagai komunitas kecil di dalam jemaatnya sendiri ataupun komunitas tubuh Kristus, di mana kita juga bersama-sama dengan gereja-gereja yang lainnya. Dan yang ketiga itu ya individu-individu, pribadi-pribadi. Mungkin saya mulai dari pribadi-pribadi terlebih dahulu ya. Jadi baik secara pribadi maupun secara komunitas maupun secara institusi, saya setuju sekali dengan apa yang Pak Daniel dan Pak Rocky tadi sudah kemukakan. Jadi yang sangat penting adalah kesadaran bahwa kita ini satu anggota tubuh Kristus dan kita ini melewati masa-masa yang sulit ini bersama-sama, dan di dalam kebersamaan itu kita juga saling membagi. Dan membagi itu sekarang bukan hanya berbicara tentang membagi pengalaman-pengalaman kita, membagi pemahaman kita tentang Alkitab, tetapi juga termasuk membagi apa yang kita miliki, membagi harta kita, membagi uang kita, begitu ya. Jadi ya gampangnya itu ketika kita lihat ada orang yang sudah mulai nggak bisa makan begitu, sedangkan kita bisa makan, ya langsung aja kasih makanan begitu. Ada orang yang sudah sama sekali nggak punya uang, kita masih punya uang, ya secara pribadi langsung aja kita kasih uang gitu. Jadi ya kita bagi supaya orang itu bisa hidup, supaya orang itu bisa berusaha begitu. Dan kadang-kadang orang berkata jangan dikasih ikannya, kasih pancingnya. Tetapi kalau sekarang kadang-kadang terlalu lama dikasih pancing itu. Wong sungainya aja kering begitu kan. Nunggu sungainya berair lagi itu kapan begitu, tuh keburu mati. Jadi kasih aja ikannya sudah. Butuh ikan kasih ikan, butuh beras kasih beras, butuh uang kasih uang. Dan kita saling berbagi aja gitu. Kalau kita sebagai orang-orang Kristen itu memiliki persekutuan yang seperti itu juga merupakan sesuatu yang baik begitu. Dan kemudian secara komunitas kita kan punya massa ya. Jadi massa itu kan ada banyak orang yang juga bisa menggerakkan roda ekonomi. Kalau misalnya kita itu saling membeli produk kita, saling membeli jasa kita, dan maka roda ekonomi yang berhenti itu dalam skala kecil masih bisa bergerak begitu. Jadi mungkin itu perlu kita upayakan. Nah, kalau komunitasnya lebih besar kan roda ekonomi pergerakannya itu juga lebih besar begitu. Jadi ada uang mengalir, dan dengan uang mengalir itu roda berjalan, paling enggak hidup itu masih bisa bisa dilewati begitu. Entah sampai kapan itu tadi seperti Pak Daniel katakan, loh, sampai suatu saat nggak bisa dilewati lagi, ya kita sama-sama bercocok tanam gitu, apa boleh buat. Tapi kita melakukannya secara bersama-sama itu di dalam komunitas. Nah, berbicara tentang komunitas gereja yang lebih besar, lebih luas maksudnya. Jadi kita menyadari bahwa gereja itu bukan hanya dibatasi oleh tembok-tembok gedung dan juga tembok-tembok denominasi. Ya kita mulai belajar untuk melakukan gereja menolong gereja. Jadi gereja yang masih stabil itu menolong gereja yang mau mati begitu.
bukan justru membeli. Ya udah kamu tutup aja, tak beli begitu. Propertimu aku tekan harganya begitu toh. Kamu udah kembang kepis kan, ya sini aku beli propertinya, aku beli gerejanya dengan harga yang murah. Bukan itu. Tetapi justru kita mulai memikirkan supaya gereja-gereja kecil itu hidup gitu. Gereja-gereja yang kekurangan itu mulai hidup gitu. Jadi orang Kristen menolong orang Kristen, gereja menolong gereja, dan juga waktu berbicara tentang gereja sebagai institusi, ya kita perlu membuat prioritas dan kita perlu menghentikan mega proyek kita dan fokus kita mulai berganti nih. Dulu begitu ya, di masa kejayaan gereja itu mengumpulkan uang dari jemaat, dan sekarang ketika jemaat itu bangkrut, ketika gereja itu masih punya uang, aliran dananya itu perlu dibalik gitu. Jadi sekarang gereja itu membantu jemaat untuk memiliki kehidupan gitu. Mungkin itu yang perlu digumulkan ya oleh kita sebagai gereja, sebagai satu tubuh Kristus. Gitu. Jadi ada ya sebenarnya harapan-harapan ya bahwa gereja sebagai komunitas itu bisa jadi bantalan sosial yang real ya untuk sesama orang percaya melewati pandemi ini ya. Tapi pasti banyak kesulitan-kesulitan ya. Nanti kita akan bicarakan di klip yang berikutnya. Ya,